Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semua, setelah kita mempelajari hukum tajwid tentang qalqalah yang materi kemarin, selanjutnya kakak ingin men-sharekan tentang materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan nun syiddah dan mim syiddah, atau hukum mim dan nun yang bertasydid ya. Jadi ini sangat sering sekali kita jumpai di dalam ketika membaca Al-Qur'an ya. Oleh karena itu kakak di sini merasa perlu untuk membahas ini, kita bahas lebih awal ya, agar nanti ketika kita menemukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran kita tidak bingung ya. Baiklah, yang pertama adalah hukum mim dan nun yang bertasydid ini, jika kita menemukan di dalam Al-Quran ya, maka dia harus ditekan ya, atau didengungkan sebanyak di sini 2 atau sampai 3 harokat ya. Jadi masih ingat ya, 2 harokat itu sama saja dengan 1 alif ya. Kalau 3 harokat ini sama saja 1,5 alif ya. Istilah yang lain, tapi untuk memudahkannya intinya jika 2 harokat ini adalah sebanyak 2 ketukan. Sedangkan 3 di sini ya kurang lebih 3 ketukan. Intinya di dalam menentukan berapa ketukan di sini, jika kita fokus untuk 2 ketukan, diusahakan konstan ya. Dalam arti semua gunnahnya di sini atau mim dan nun yang bertasydid di sini nanti bacanya sebanyak 2 ketukan. Jika kita konstan untuk 3, maka harus konstan semuanya juga nanti ketika kita baca mim dan nun yang bertasydid ini juga harus 3 ketukan ya. Ini adalah merupakan salah satu sifat mim dan nun yang bertasydid, di mana dia harus digunakan atau didengungkan ya, seperti itu, sebanyak 2 atau 3 ketukan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama fokus pada mim yang bertasydid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh ya, mau 3 juga boleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk mempermudah kita mungkin 3 saja ya, dimana ketika sudah ketukan yang ketiga itu sudah ke hurufnya. Contohnya wa mimma ya, ketika 3 ini sudah ke huruf penuhnya ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya thumma stawa ilas samai fasawwahun ya. Jika kita berhenti seperti itu ya. Jika wasol begini bacaannya, thumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Oke, selanjutnya qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Dan kita ke mim syiddah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Oke. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jika bertemu dengan baik itu nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, maka dia wajib digunakan sebanyak 2 ketukan atau 3 ketukan. Untuk mempermudah ya, kita pakai ketukan saja. Selanjutnya di sini ada idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain adalah ketika kita bertemu huruf yang sejenis namun huruf di depannya ini ya,
dia berharokat sukun atau mati ya. Ini salah satu syaratnya dia dikatakan idgham mutamathilan ya. Kemudian juga seperti ini, tak di awalnya berharokat sukun atau mati, kemudian tak berikutnya itu hidup ya. Dalam arti dia berharokat kasroh atau fathah ya, atau dhammah. Intinya sebelumnya harus didahului dengan huruf yang sejenis tapi berharokat sukun ya, berharokat sukun. Seperti itu ya. Nah, ini juga di awalnya selalu diawali dengan huruf yang sejenis ya, la juga di sini. Cuma dia harus posisinya berharokat sukun ya. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, fokus ya pada kalimat ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya. Jadi ketika bertemu idgham mutamathilan, cara membacanya adalah fokus dimasukkan saja ke huruf yang bertasydid ya. Yaghtab ba'dukum ya. Jadi bukan wala yaghtab ba'dukum, bukan ya, tapi wala yaghtab ba'dukum. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini fokus dari awal, wa khudh biyadika dhighan fadrib bihi wa la tahnath. Oke, selanjutnya wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhann ya. Ingat ya, di situ ada gunnah dan nun bertasydid, maka kita harus penuhi haknya ya. Oke, yang ini ya. Oke. Di sini idgham mithlain dinamakan juga idgham mutamatsilan ya. Jadi sama, jika ada yang istilahnya idgham mithlain, kok beda Kak dengan idgham mutamatsilan, itu sama-sama namanya ya. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Jadi ada beberapa kasus nantinya juga ada yang tetap dibaca dengung, ada yang tetap tidak dibaca dengung ya. Oke, langsung saja ya. Yang selanjutnya adalah idgham mutaqaribain ya. Nah, ini kaidahnya ya. Apabila huruf di depannya itu harus huruf lam harus berharokat sukun, kemudian huruf berikutnya harus berharokat ra. Kemudian juga di sini huruf sebelumnya atau di depannya berharokat mati, qafnya, kemudian selanjutnya harus berharokat kaf. Langsung saja kita praktekkan ya. Untuk yang ini perhatikan cara membacanya. Anda langsung fokuskan pada huruf yang kedua ya. Ya, seperti itu. Oke, coba kita terapkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin ya. Mohon maaf, ini maksudnya yang ini ya. Nah, huruf sebelumnya berharokat sukun dan selanjutnya dia hurufnya hidup. Kakak ulangi sekali lagi. Wa qur rabbi, maka dia fokus ke huruf berikutnya. Langsung saja dari huruf qa ini ke ra siddah ya. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Oke. Kemudian selanjutnya ya, qafnya di sini sukun ya, seperti ini. Kemudian yang kedua kaf hidup ya. Kafnya hidup. Maka cara bacanya sama, langsung difokuskan ke huruf yang bertasydid. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Oke. Baik. Di sini ada keterangan bahwasanya, nah, di sini hanya hilang qalqalnya sifat isti'la qaf ya. Hilang qalqalah dan sifat isti'la qa ya. Jadi di sini qalqalahnya hilang ya. Dalam arti di sini karena huruf qafnya kan harusnya, kalau qaf setiap sukun dia harus qalqalah ya, qaf sukun. Cuma dalam idgham mutaqariban di sini karena kaidahnya
qaf di depan ini sukun, kemudian belakangnya huruf kaf, maka dia tidak alam nakhluqkum, tapi langsung saja fokus ke kaf yang disyiddah. Ya. Cara mudahnya qaf bersukun ini kalahlah dengan kaf yang memiliki syiddah, maka dia harus fokus langsung mengarah ke syiddah. Begitu juga dengan ini ya, lam fokus ke ro, ya. Waqur rabbi, bukan waqul rabbi ya. Ini juga alam nakhluqkum. Ya, kita langsung posisinya ke kaf. Alam nakhluqkum mimma immahin. Oke. Selanjutnya, nah ini catatan ada juga pengelompokan idgham mutaqariban dan mutajanisan. Pembagiannya ada yang berpendapat sebagai nah ini beberapa pendapat ya. Jadi ada yang di sini ketika sa-nya mati, kemudian za-nya seperti ini, kemudian qaf mati, kaf ini, lam ini ada yang berpendapat ya, ta-nya mungkin di sini sukun, ataupun ini artinya bisa di sini yang hidup, atau sebaliknya ya, di sini bisa saja sukun, di sini yang bisa hidup. Seperti ini juga sama ya. Jadi bisa bolak-balik. Ini nggak bisa ya, dalnya harus sukun, kemudian ini berharokat hidup ya, entah fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian ini juga ba-nya boleh harus sukun, kemudian ini boleh fathah, kasrah ataupun dhammah. Seperti itu kaidahnya ini menurut para ulama. Tapi yang sering kita gunakan ini biasanya ya untuk idgham mutaqaribain. Ya. Kemudian yang terakhir adalah idgham mutajanisain ya di sini ya. Kaidahnya. Ya. Jadi pada kasus idgham mutajanisain di sini sangat fleksibel ya. Bisa di sini posisi dalnya yang mati ya, kemudian taknya hidup ya, ataupun nanti taknya mati di sini toknya yang hidup ya. Ini fleksibel sekali melihat teksnya ya. Seperti itu. Contohnya saja pada kalimat ini ya. Nah, kita perhatikan di sini yang mati adalah huruf betul huruf dal. Kemudian yang hidup adalah huruf ta di sini ya. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua mungkin di sini taknya yang mati ya, atau kemudian dalnya hidup. Nah, ini makanya di sini ada tanda panah seperti ini ya. Jadi bisa taknya yang hidup, juga bisa dalnya yang hidup ya. Fleksibel. Beda dengan ini ya, karena panahnya menunjukkan satu arah saja. Jadi kalau enggak taknya yang mati, zaknya yang harus hidup. Dzanya za di sini mati sukun, di sini yang diberi harokat atau tanda yang hidup. Baiklah, langsung kita coba perhatikan saja pada contoh pertama ya, langsung dari sini saja ya. Wa in udtum udna ya. Jadi tidak boleh wa in udtum ya, nggak boleh untuk kasus idgham mutajanisain. Maka yang wajib adalah wa in udtum, langsung dimasukkan ke huruf ta. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini langsung saja ya. Ujibat da'watukuma ya. Jadi langsung fokus ke dal ya. Ujibat da'watukuma. Selanjutnya sini taknya mati, toknya hidup ya. Nah, seperti ini ya. Fa amanat ta'ifah ya. Jadi nah itu langsung ke tok yang syiddah. Intinya kalau ada syiddah yang lebih menang itu syiddahnya lah yang diberi harokat syiddah. Tak yang mati ini tidak usah dihiraukan bahasanya ya, langsung saja ke huruf tok. Bikin juga dengan ini ya. Kemudian ini juga ya. Ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Contoh yang lain nanti banyak bisa adik-adik temukan ya. Ini penerapannya tadi ya, apabila thin yang mati begitu ya, kemudian zalnya yang hidup, contoh yang ini tadi ya. Ini kurang lebih ya, bacanya langsung yalhadza, yalhadzalika ya, nggak boleh yalhadza. Sa-nya itu tidak usah dihiraukan, langsungnya ke huruf dalnya yalhadzalika. Kemudian ini juga idzolamtum ya, ini juga ya bunayya rakam ma'ana. Jadi langsung saja ke huruf yang diberikan tanda syiddah.
ya. Oke. Mungkin itu saja materi pada kesempatan yang alhamdulillah penuh barokah ini. Semoga bisa bermanfaat dan intinya nanti langsung dipraktikkan. Oh iya, langsung saja sebagai juga tugas nanti ya. Jadi perlu adik-adik semua pahami. Kakak inginkan kalian buka surah. Di sini ada surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat di sini perhatikan ya. Kakak maunya surah An-Nisa ya. Nanti surah An-Nisa pada ayat ketiga ya. Tiga dan 4 deh. Yang kakak mau dibaca 3 dan 4. Jadi mulainya langsung dari sini ya. Langsung mulainya dari sini. Kemudian sampai ayat ke-4. Jangan salah lagi ya. Mulainya jadi ayat ketiga sampai ke-4. Jangan lebih, jangan kurang. Lebih boleh, kurang jangan. Oke, baiklah kakak akan contohkan. Nanti tolong didengarkan secara baik mungkin agar nanti ketika praktek pembuatan videonya kalian sudah menguasai kaidah-kaidahnya. Baiklah, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Ya, boleh berhenti. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul azim. Baik, intinya pasti kalian sudah memahami materi yang kakak sampaikan tadi. Ini kakak implementasikan pada surah An-Nisa ayat ke-3. Nanti tolong buat contoh videonya dari surah An-Nisa dari ayat ke-3 sampai ke-4 ya. Nanti kalau kurang paham silakan diputar video ini dan diulang lagi kalau belum paham ya. Mana yang sesuai, mana yang belum difahami ya. Untuk pembahasannya pasti adik-adik semua sudah paham ya. Nanti dikaitkan saja dari teori yang sudah kakak sampaikan ya. Mungkin ini saja materi yang bisa kakak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.